Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mulana Wibisono dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dengan NIM 202202101172. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya tentang identitas nasional untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan negara. Ada 4 pembahasan atau 4 poin yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu adalah yang pertama adalah pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional sendiri adalah nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan satu bangsa yang mempunyai ciri khas yang membuat suatu bangsa itu bisa berbeda antara identitas bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Jadi identitas nasional ini dibuat berdasarkan kesepakatan atau kebersamaan yang dirasakan oleh masyarakat yang suatu negara yang merasakan mungkin beberapa faktor yang akan dijelaskan di poin selanjutnya yang membuat suatu ciri khas bangsa itu berbeda atau memiliki identitasnya sendiri berdasarkan apa yang mereka rasakan atau apa yang akan mereka adaptasi di lingkungan berbangsa dan bernegara di kehidupan selanjutnya. Yang selanjutnya di poin kedua itu adalah faktor kelahiran identitas nasional. Ada beberapa faktor yang menimbulkan kelahiran identitas nasional ini menjadi suatu identitas suatu bangsa. Yang pertama adalah faktor primer. Faktor primer ini seperti etnis atau suku yang menempati suatu wilayah, suatu bangsa atau suatu negara, yaitu dan juga wilayah yang sebagai bentuk fisik dari suatu bangsa tersebut, bahasa yang digunakan sebagai komunikasi untuk antar bang, antar antar warga negara untuk sebagai komunikasi dan menjalin hubungan, agama, dan sejenisnya. Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa agama bisa dijadikan sebagai identitas nasional suatu bangsa yang mempunyai aturannya tersendiri yang berbeda dibandingkan bangsa yang lainnya. Faktor pendorongnya juga seperti infrastruktur wilayah, suatu wilayah yang bisa mempermudah warga negara atau mungkin warga bangsanya menjalankan aktivitas, pengembangan teknologi, dan cara komunikasi yang seperti tadi ada faktor bahasa dan lainnya. Faktor penarik seperti bahasa juga yang digunakan secara komunikasi secara luas atau secara nasional atau bahkan internasional antar bangsa dengan bangsa lainnya. Faktor reaktif yaitu seperti terjadinya penindasan ke sesama warga suatu bangsa atau mungkin faktor yang membuat suatu warga negara atau warga bangsa berempati atau bersimpati untuk mempertahankan identitas nasional mereka atau uh, bisa me, bisa menjaga identitas nasional bangsa mereka itu sendiri. Lalu poin yang ketiga adalah unsur pembentuk identitas nasional. Nah, unsur pembentuk identitas nasional ini ada 4 poin, yaitu sejarah yang memungkinkan suatu warga negara atau warga bangsa bisa merasakan suatu sejarah masa lalu, baik itu sejarah yang baik yang bisa mereka turunkan ke cucu untuk warga negara atau generasi selanjutnya, atau mungkin sejarah yang buruk atau kelam yang bisa mungkin saja mereka perbaiki di generasi selanjutnya untuk tidak terjadi di kemudian hari. Yang kedua itu adalah kebudayaan yang bisa jadi ada 2 kemungkinan, yaitu adalah heterogener budaya suatu bangsa atau sejenis suatu bangsa yang mengakibatkan identitas nasional ini menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, atau homogennya suatu budaya seperti Indonesia yang mempunyai berbagai macam budaya seperti suku, agama, bahasa, dan juga kebudayaan, adat istiadatnya menjadikan identitas nasional bangsa Indonesia itu adalah homogen atau bineka tunggal ika. Yaitu yang ketiga, suku bangsa yang menjadi faktor besar karena mereka mengatur atau menjaga suatu identitas itu akan bertahan atau tidak, yaitu bangsa yang baik adalah bangsa yang menjaga nama baik identitas nasional mereka itu sendiri dengan cara apapun dan juga cara yang baik. Yang keempat atau yang terakhir adalah agama dan bahasa yang bisa mencatukan dan bisa menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa lainnya, yaitu lebih agama agama suatu etnis atau suatu warga bangsa yang bisa menjadikan tolak ukur atau mungkin identitas pembeda antara bangsa yang lainnya. Yang kedua, bahasa yang bisa menyatukan dan jadi pembeda antara cara komunikasi dengan bangsa satu dengan bangsa lain lainnya. Yang terakhir, itulah identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia itu mencakup 3 hal.
fundamental. Itu adalah dasar suatu bangsa yang dijadikan falsafat, ideologi, atau untuk acuan suatu bangsa. Itu dasar bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia ini memiliki identitas nasional sendiri untuk menjadi pembeda dan juga menjadi identitas bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas yang kuat berdasarkan apa yang mereka rasakan, yaitu adalah apa yang mereka rasakan dan juga apa yang mereka adaptasi di suatu kebangsaannya, yaitu adalah Pancasila dan UUD 1945. Identitas instrumental adalah peraturan tata perundangan suatu bangsa yang ditetapkan sebagai sumber panduan bagaimana suatu bangsa akan berjalan dan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ini adalah perundang-undangan yang sudah ditata atau mungkin sudah diatur untuk berkehidupan beradaptasi dan juga berdasarkan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri agar bisa mencakup semua warga negaranya. Yang terakhir adalah identitas alamiah bentuk fisik suatu bangsa tersebut seperti ibu kota negara, kepulauan yang menyangkut bentuk fisik suatu bangsa. Itu adalah lebih ke bentuk fisik seperti mungkin kepulauan, kabupaten, kota yang membuat suatu identitas nasional ini akan terbentuk atau mungkin bentuk wilayah dari Indonesia yang membuat perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Dan sekian dari presentasi dari saya, Muhammad Maulana Wibisono, berdasarkan tugas PKN dari minggu ke-8 atau minggu ke-9, Identitas Nasional Bangsa Indonesia, dengan topik yang saya pilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.